Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan channel Desi Rahma. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat kue Black Forest yang cara bikinnya tidak perlu menggunakan oven dan simple banget. Nah, kira-kira bagaimana ya cara pembuatannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau tulisan yang berwarna merah dan klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan berikut ini bahan-bahan yang diperlukan. Untuk bahan yang pertama 40 gram tepung terigu protein sedang atau rendah, lalu 25 gram coklat bubuk, selanjutnya 15 gram susu bubuk, 2 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur, lalu 1 sendok makan susu kental manis, 80 gram gula pasir, kemudian 1 sendok makan emulsifier atau SP atau ovalet, 60 gram margarin atau mentega yang sudah dilelehkan, dan setengah sendok teh vanili. Untuk bahan pelengkapnya saya menggunakan dark cherry kalengan, buttercream atau whipped cream, resepnya nanti ada di video sebelumnya ya. Dan ada selai stroberi, lalu ada coklat kacang secukupnya, dan yang terakhir coklat batang secukupnya. Nah, ini untuk bahan lengkapnya ya. Untuk cara pembuatannya, langkah yang pertama, campurkan terlebih dahulu semua bahan kering seperti terigu dan susu bubuk. Lalu tambahkan coklat bubuk, jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu agar nanti hasilnya lebih halus dan tidak ada yang menggerindil. Kemudian aduk sampai tercampur merata, dan setelah merata kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya, siapkan wadah, lalu campurkan 2 butir telur utuh dan 2 buah kuning telur. Tambahkan gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok makan SP atau ovalet. Kemudian mixer adonan sampai dengan mengembang dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi, atau naikkan speed atau kecepatannya secara bertahap ya teman-teman. Oh ya, kalau yang tidak ada mixer bisa juga menggunakan balon Vicks. Mixer terus adonannya sampai mengembang 2 kali lipat, putih dan kental berjejak ya teman-teman. Nah, jika adonannya sudah mengembang dan kental berjejak, matikan mixernya. Dan tandanya apabila adonannya sudah mengembang atau kental berjejak itu, apabila dibalik atau diangkat ini tidak akan tumpah. Ini harus benar-benar mengembang ya teman-teman agar nanti bolunya tidak bantat. Dan untuk langkah selanjutnya, masukkan campuran bahan kering tadi sedikit demi sedikit. Lalu tambahkan setengah sendok teh perisa vanili. Kemudian aduk atau mixer sebentar adonannya sampai tercampur merata. Gunakan kecepatan rendah, dan ini jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup tercampur saja. Kalau terlalu lama, ini bisa mengakibatkan bolunya bantat atau keras. Selanjutnya, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan atau yang sudah dicairkan. Dan yang terakhir, tambahkan susu kental manis. Ini juga bisa menggunakan yang warna coklat. Kemudian, aduk adonannya dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik ya teman-teman. Ini mengaduknya cukup pelan saja, yang penting tercampur merata dan tidak ada yang mengendap di bawah.
Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan sudah tidak ada cairan yang mengendap. Untuk konsistensinya kurang lebih seperti ini ya. Dan adonan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya siapkan loyang, olesi dengan margarin dan taburi dengan terigu. Lalu tuang adonan ke dalam loyang sampai merata. Oh ya, ini saya menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm. Dan untuk jenis loyangnya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan yang bulat atau yang lebih kecil juga tidak apa-apa. Lalu ratakan sampai adonannya merata. Sebelumnya panaskan kukusan sampai benar-benar panas. Dan jangan lupa untuk tutupnya dibalut dengan menggunakan kain ya. Dan setelah kukusannya panas, masukkan loyang ke dalam kukusan. Lalu kukus selama kurang lebih 30-40 menit. Lalu setelah 40 menit buka tutup kukusannya dan lakukan tes tusuk untuk mengetahui ini sudah matang atau belum. Dan ini sudah matang, lalu kita angkat bolunya. Nah, setelah loyangnya dingin, keluarkan kue dari dalam loyang. Dan setelah kuenya benar-benar dingin, lalu belah kue menjadi 2 bagian. Atau bisa disesuaikan dengan ukuran bolunya ya. Nah, kita ke tahap untuk dekorasinya. Ini olesi kuenya dengan menggunakan air cherry atau simple syrup. Ini tujuannya agar bolunya tetap lembut dan tidak keras atau serat. Lalu beri buttercream atau whipped cream secukupnya dan ratakan. Oh ya, untuk resep buttercreamnya ada di video sebelumnya ya. Setelah buttercreamnya rata, lalu beri potongan dark cherry di atasnya. Atau ini boleh diganti dengan menggunakan buah seperti stroberi atau yang lainnya ya. Setelah itu, di sini saya tambahkan sedikit buttercream lagi agar nanti lebih menempel. Kemudian tumpuk dengan lapisan kue berikutnya. Dan olesi kembali dengan menggunakan air cherry atau simple syrup. Secukupnya sampai sedikit basah saja. Lalu olesi kembali dengan menggunakan buttercream atau whipped cream. Ini sampai benar-benar tertutup merata ya. Dan jangan lupa untuk bagian pinggirnya juga saya olesi dengan menggunakan buttercream atau whipped cream. Atau kalian bisa desain dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan ratakan sampai semuanya benar-benar tertutup merata ya. Oh iya, untuk dekorasi kuenya sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Kalian juga bisa menambahkan coklat serut untuk bagian pinggir dan atasnya. Atau ini bisa diganti dengan menggunakan hiasan yang lainnya. Nah, ini juga saya tambahkan dengan menggunakan coklat yang sudah dilelehkan untuk hiasannya. Lalu saya juga tambahkan dengan menggunakan selai stroberi. Pokoknya tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Oh ya, dan mohon maaf jika hasil untuk dekorasi ini masih belum rapi ya teman-teman.
Nah, ini dia untuk hasil kue Black Forest-nya. Simpel kan teman-teman cara membuatnya? Tidak perlu menggunakan oven, tetapi ini rasanya sangat enak. Teksturnya juga lembut loh. Dan ini juga tahan sampai 4 hari di dalam kulkas loh teman-teman. Dan kuenya ini saat dipotong hasilnya sangat lembut, tidak lengket pada langit-langit mulut, dan pastinya tidak serat loh. Nah, mudah kan teman-teman cara membuat Black Forest kukusnya? Selamat mencoba ya. Dan semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.